Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Abu Nawas Membuktikan Surga dan Neraka. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Hatinya gelisah, pikirannya penuh tanya. Raja pun memerintahkan pengawalnya untuk mengirimkan surat kepada Abu Nawas. Isi suratnya adalah, "Wahai Abu Nawas, semua orang bicara tentang surga dan neraka, tapi aku belum pernah melihatnya. Buktikan padaku kalau itu benar-benar ada." Pengawal pun bergegas menyampaikan pesan tersebut kepada Abu Nawas. Sesampainya di kediaman Abu Nawas dan pesat surat itu telah disampaikan, Abu Nawas hanya tersenyum di depan pengawal ketika membaca pesan tersebut. Pengawal itu dipersilakan untuk tunggu sebentar karena surat balasan akan ia tulis saat itu juga. Saat itu juga pesan balasan dibawa kembali ke istana. Sang raja kaget karena begitu cepatnya surat balasan dari Abu Nawas dibuat tanpa perlu pikir panjang untuk membuktikan hal yang semustahil ini. Sang raja pun membaca surat tersebut. Isi suratnya adalah sebagai berikut. Kalau Baginda ingin tahu soal surga dan neraka dan ingin merasakannya sendiri, izinkan hamba mengatur hidup Baginda selama 6 hari. Tapi Baginda jangan ikut campur. Besok akan saya mulai pembuktiannya. Bisalah. Slebieb. Akhirnya, rasa penasaran yang selama ini soal surga dan akan ia alami mulai besok. Raja sangat antusias akan hal ini agar kegelisahan selama ini yang selalu mengganggu pikirannya bisa hilang. Esok hari pun tiba, maka dimulailah eksperimen gila ala Abu Nawas untuk pembuktian soal surga dan neraka. Hari pertama, Abu Nawas datang menemui raja dan mengambil alih semua aturan kerajaan. Tapi tetap atas nama Baginda Raja, tidak ada yang boleh mengetahui hal ini kecuali mereka berdua. Baginda Raja pun hanya bisa menganggukkan kepala tanda setuju. Baginda Raja pun bersiap untuk merasakan apa itu surga dan neraka. Aturan demi aturan ia ubah, menghapus aturan yang bersifat baik, menghilangkan segala hukuman, menghalalkan yang haram. Baru 3 hari berjalan, segala kekacauan pun terjadi. Kejahatan di mana-mana, citra raja tercemar. Setiap raja lewat banyak yang mencaci maki, bahkan sampai melemparinya dengan telur busuk. Raja hanya bisa menerima hal tersebut dengan pasrah karena pasalnya segala hukuman tidak lagi berlaku. Dalam hati Baginda, ini benar-benar seperti neraka tanpa adanya kebaikan sedikit pun. Sang Baginda Raja akhirnya paham dan meminta Abu Nawas untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Akhirnya, Abu Nawas melakukan klarifikasi di depan umum akan situasi ini dengan wajah bijaksana di tengah kekacauan, didampingi seluruh pengawal istana. Ia berdiri di podium yang berada di tengah alun-alun sambil berkata, Wahai para rakyat, Prikitiu, aku mewakili atas nama Baginda Raja memohon maaf. Karena kekacauan ini adalah suatu pembuktian gambaran neraka. Jika segala kebaikan itu diabaikan, mengerikan. Tanamkanlah kebaikan mulai dari sekarang dan rasakan nikmatnya kedamaian di dunia dan di akhirat. Mantul, mantap betul. Mulai detik ini, aturan akan kembali normal dan hukuman akan diberlakukan kembali. Anjaylah. Esok harinya, akhirnya Baginda Raja bisa merasakan kedamaian ini lagi. Dengan pakaian sederhana bersantai di tengah kebunnya, ia merenungi kejadian mencekam layaknya neraka yang telah terjadi kemarin. Suasana pun menjadi normal, citra raja tidak tercoreng sedikit pun. Saat ini malahan banyak yang meminta maaf kepada Baginda Raja. Segala hasil kebun dan hasil panen diberikan kepada Baginda Raja sebagai tanda permintaan maaf. Pujian demi pujian terdengar merdu dari masyarakat. Kedamaian yang begitu indah.
Di tengah indahnya suasana ini, tiba-tiba pengawal datang dengan membawa pesan terbaru dari Abu Nawas. Raja pun membacanya. Wahai Paduka, apakah Paduka sedang merasakan nikmatnya keindahan dan kedamaian surga saat ini? Magnus, surga dan neraka bukan hanya sekedar tempat, tapi hasil balasan dari perbuatan kita sendiri. Di dunia ini hanyalah gambaran kecil dari yang sesungguhnya. Sang baginda akhirnya paham dan tercerahkan sembari tersenyum sambil manggut-manggut. Tapi di balik pesan itu ada tulisan tambahan dari sang Abu Nawas. Isinya adalah, Ciluk, Bah, saat kekacauan kemarin, hamba mencuri 10 unta baginda raja. Mamam tuh, jahahahahahahaha. Dan saat ini sudah hamba potong dan dibagi-bagikan kepada masyarakat. Santailah, tampol dikit. "Bedebah kau Abu Nawas." Senyum baginda saat itu pula menjadi amarah dan merasa jengkel karena masih saja kecolongan atas kejahilan Abu Nawas. Tapi mengingat semua kejadian ini, sang baginda hanya bisa tertawa. Dan sejak hari itu raja tak lagi mencari surga ataupun neraka, karena dia tahu surga dan neraka dimulai dari cara kita mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tamat. Paham gak, Bro? Tobat dah tobat. Hahaha.